Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab sholatil jumu'ah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Rawahu Muslimun. Wa an Ammar ibn Yasir, lan saking Ammar ibn Yasir. Ammar bin Yasir ini salah satu sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikhabarkan oleh Nabi bahwa beliau akan masuk surga.
Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa al-jannatu tashtaqu ila thalas. Surga itu rindu terhadap 3 orang. Jadi surga itu sudah merindukan 3 orang. Yaitu yang pertama Ammar bin Yasir, kemudian Bilal ibn Rabah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Surga rindu terhadap ketiganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Beliau yang syahid mati dalam peperangan yaitu perang ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berperang melawan orang-orang yang tidak mau membaiat beliau yang berasal dari Syam, di mana Ammar bin Yasir ketika itu berada bersama barisan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau wafat syahid bersama atau di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang itu membuktikan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dalam perang itu yaitu perang Siffin berada di pihak yang benar, alal haq, berada pada pihak yang benar. Karena buktinya Ammar bin Yasir yang telah dikatakan dalam sebuah hadis, waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Sungguh kasihan Ammar bin Yasir yang nanti akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Nah, di sini ternyata yang membunuh adalah pihak yang melawan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan beliau bersama tentara atau barisan yang diperangi, yaitu barisan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Maka menunjukkan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika itu dalam perang Siffin itu yang berada pada pihak yang benar. Radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan anhuma karena memang ayahnya juga sudah masuk Islam. Ammar itu sahabi, Yasir ayahnya juga seorang sahabat yang mati karena mempertahankan keimanannya. Mereka bertiga sekeluarga, yaitu Ammar ibn Yasir, kemudian Yasir dan Sumayyah. Ketiganya adalah budak yang telah masuk Islam di awal, kemudian diancam oleh tuannya, pemiliknya diancam untuk dibunuh apabila mereka tidak keluar dari Islam. Pertama-tama ibunya diancam, tetapi ibunya ini tetap bertahan dalam keislaman, sehingga kemudian Sumayyah ibunya ini dibunuh di hadapan suami dan anaknya, sehingga dikatakan Sumayyah ini adalah awwalu syahidatin fil Islam, perempuan pertama yang mendapatkan mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah. Setelah itu ganti ayahnya yang diancam akan dibunuh jika tidak mau keluar dari Islam, tetapi ayahnya juga bertahan dalam Islam, sehingga kemudian Yasir ayah Ammar ini juga dibunuh di hadapan Ammar. Baru yang ketiga kemudian Ammar bin Yasir sendiri yang diancam untuk dibunuh dalam kondisi mukrah, dalam kondisi dipaksa untuk melakukan kekufuran, dan terbukti yang mengancam yaitu tuannya itu terbukti melaksanakan ancamannya. Buktinya ayahnya sudah dibunuh, ibunya sudah dibunuh. Dalam kondisi seperti ini kemudian Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya tidak ridha dengan apa yang diucapkannya. Hatinya tetap dalam keimanan, tetapi secara lisan dia mengucapkan kekufuran,
sehingga kemudian dilepaskan oleh tuannya ini. Selanjutnya Ammar bin Yasir menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sesuatu yang telah dialaminya. Kemudian Rasulullah tidak mengkafirkan Ammar bin Yasir, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, jika dia melakukannya lagi, memaksa kamu akan dibunuh jika tidak kufur, maka ucapkanlah. Maka ini menunjukkan bahwa fi halatil ikrah, dalam keadaan seseorang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran dengan ancaman akan dibunuh, dan orang yang mengancam itu mampu untuk melaksanakan ancamannya, maka seseorang boleh mengucapkan kata kufur dengan catatan hatinya tidak boleh ridha dengan apa yang diucapkannya, hatinya tetap harus dalam keimanan. Ini pembahasannya akan panjang dalam bab akidah. Kita hanya ingin memberitahukan tentang profil perawi hadis dalam hadis ini, yaitu Ammar ibn Yasir. Qala wasdawa sapa Ammar ibn Yasir, sami'atu was ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, inna tula salatir rajuli, sak temene dawane salate wong lanang, wa qisara khutbatihi, lan cendeke khutbahe rajul, iku ma'innatun, dadi tenger, dadi alamat utawa tenger, min fiqhihi, saking pemahamane rajul. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seorang laki-laki dan pendeknya khutbah seorang laki-laki itu sebagai pertanda dari pemahaman seseorang. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat itu hendaknya khutbahnya tidak terlalu panjang. Sholatnya yang lebih panjang dari khutbahnya. Nah, sholatnya itu lebih panjang dari khutbahnya. Hendaknya seperti itu. Jadi dalam khutbah hendaknya khatib tidak memperpanjangkannya, apalagi sampai kemudian keterlaluan panjangnya membuat kemudian jamaah itu bosan, atau membuat jamaah itu tidak merasa nyaman dengan panjangnya khutbah yang dia bacakan. Jadi hendaknya sholatnya yang lebih panjang daripada khutbahnya. Kalau kemudian ada pada masa sekarang ini banyak justru terbalik, khutbahnya itu panjang lebar kemana-mana, sementara sementara sholatnya hanya pendek saja. Itu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Meskipun sah, tetapi tidak lebih utama, karena yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya yang panjang. Tapi panjangnya itu tidak panjang yang dilarang, seperti yang kemarin kita sudah sampaikan di depan, bahwa imam ketika menjadi imam terhadap makmum yang beraneka macam orangnya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak, maka seorang imam harus bijak. Jangan kemudian dia membaca surat yang panjang sehingga orang yang di belakangnya itu kemudian tidak tahan untuk berdiri lama, mengeluh dan sebagainya. Itu jangan dilakukan. Jadi meskipun panjang di sini maksudnya ya panjang yang dalam batas-batas tertentu. Yaitu kalau misalnya kalau yang ada dalam riwayat yang lain yang nanti kita baca, misalnya bacaan-bacaannya itu memang sudah ditentukan. Misalnya membaca suratul Jumu'ah. Kalau bagi kita sekarang, zaman sekarang ya panjang itu suratul Jumu'ah.
tetapi itu masih dalam kadar pendek. Nah, pendek tapi maksudnya batas panjang yang masih wajar, panjang yang masih diperbolehkan. Atau membaca suratul munafiqin, ini juga menurut kita panjang, tetapi itu panjang yang masih ditolerir dalam sholat Jumat. Misalnya membaca 2 surat itu. Bahkan dalam hadis nanti berikutnya akan kita baca bahwa Rasulullah membaca 2 surat itu, yaitu suratul Jumu'ah atau Al-Munafiqin. Kemudian juga ada baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Itu juga tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatnya itu lebih panjang dari khutbahnya. Khutbah itu ya singkat, padat, mengena, bukan panjang, muter-muter, nggak ada isinya, kemudian tidak mengena. Karena ada sebagian orang itu berpidato kemana-mana, terkadang berpidato 1 jam, berpidato 2 jam, isinya cuman mungkin kalau diringkas cuman 5 menit selesai. Hanya ingin mengatakan satu masalah, tetapi muter-muter sampai kemana-mana, sampai 2 jam pembahasan tidak selesai. Tetapi ada sebagian orang yang dia berbicara 5 menit, itu isinya sudah kemana-mana. Artinya isinya sudah padat, berisi, kemudian sangat luas dan bisa difahami, bisa dicerna oleh orang yang hadir dengan mudah. Nah, kita dalam berkhutbah hendaknya memilih kata-kata yang seperti itu, singkat, padat, mengena. Nah, tidak kemudian panjang lebar, tidak mengena kepada jamaah. Karena inti daripada khutbah itu ya berwasiat takwa agar umat Islam itu mempertahankan keimanannya, menjalankan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan. Maka bagaimana itu bisa dilakukan? Dengan memberikan ancaman, memberikan kabar gembira tentang mereka yang beriman, begitu seterusnya yang dilakukan agar seseorang bisa meningkatkan ketakwaannya. Itu inti daripada khutbah dalam Jumat, khutbatul Jumu'ah. Nah, hendaknya itu yang dilakukan, singkat, padat, mengena. Sementara sholatnya itu lebih panjang daripada khutbahnya. Panjang sholatnya itu bagaimana maksudnya? Ya memperpanjang bacaan suratnya. Itu yang dimaksud panjang sholatnya. Bukan misalnya meskipun ya tetap sah. Misalnya rakaat pertama baca suratul Ikhlas, surat yang kedua baca qul ya ayyuhal baca At-Takatsur misalnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar misalnya. Dia baca surat terpendek. Di rakaat kedua, rakaat pertama surat terpendek kedua dari dalam Al-Qur'an. Ya, kalau misalnya dia hafal itu atau misalnya dia membacanya, sholatnya tetap sah. Tetapi sementara khutbahnya dipanjang lebarkan, ternyata pas sholat itu yang dibaca. Itu tidak sesuai saja dengan keutamaan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Karena ini juga berpengaruh kepada jamaah. Di sini saja ada beberapa masjid, misalnya ada yang lama, ada yang cepat. Itu jamaah akan memilih sholat Jumat yang cepat. Oh, di sana cepat, di sana kita sudah selesai, di sini masih khutbahnya masih di tengah-tengah. Padahal di sana sudah selesai. Maka masyarakat akan cenderung ke sana aja kita kalau sholat Jumat, nggak usah di sini, lama kali kalau Jumatan. Nah, akan kayak begitu, menimbulkan
hal yang seperti itu. Karena secara alamiah orang itu suka yang kalau dalam hal yang kayak begitu, dalam hal yang sholat Jumat misalnya, dalam pelaksanaan sholat, senang yang lebih pendek dibandingkan dengan yang dilakukan secara panjang atau lama. Wa an ummi Hisyamin binti Harithah bin Nu'mani radhiyallahu ta'ala anhuma qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah. Ma akhadtu orang ngalap sapa ingsun qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah, kejaba saking lisane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha maca ing qaf sapa Rasulullah kulla jumu'atin ing dalam saben-saben Jumat. Alal minbari ing atase mimbar idza khataba tatkalane khutbah sapa utawa tatkalane khutbah sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa. Rawahu Muslimun. Ummu Hisyam binti Harithah ibn Nu'man mengatakan, aku tidak mengambil qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau membacanya setiap Jumat di atas mimbar ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Rawahu Muslim. Hadirin rahimakumullah. Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam berkhutbah itu kita dianjurkan untuk membaca surat. Membaca surat di dalam khutbah, yaitu surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kalau dalam hal ini maksud dari khutbah itu sendiri. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, maksud utama dari khutbah itu adalah berwasiat takwa. Itu maksud yang utama. Adapun kemudian untuk menuju takwa itu dengan di situ ada mau'izah, di sana ada ancaman, di sana ada menakut-nakuti dengan neraka, dengan azab, kemudian membuat orang itu semangat dengan dengan pahala, dengan surga, cerita tentang surga dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka agar masyarakat umat Islam itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka itu dibacakanlah surat dalam Al-Qur'an yang berisi tentang itu, yang berisi tentang neraka, ayat yang berisi tentang surga, ayat yang berisi tentang mereka yang kufur akan diancam dengan azab, dengan neraka, berbicara tentang al-qiyamah, berbicara tentang mawaqif al-qiyamah dan sebagainya, agar seseorang itu kemudian bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat seperti misalnya surat ini Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya, dalam surat ini itu isinya itu lengkap. Di situ berbicara tentang kematian, berbicara tentang kebangkitan setelah kematian, berbicara tentang mawa'id, tentang nasihat-nasihat, tentang larangan, dan berbagai macam hal yang bisa bermanfaat, mendorong, memotivasi umat Islam dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka beliau sering sekali membacanya dalam khutbah Jumat. Beliau sering membaca surat Qaf ini dalam khutbah Jumatnya, karena isinya yang seperti itu yang tadi sudah kita sampaikan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam khutbah itu hendaknya kita juga membaca ayat dari Al-Quran dalam khutbah. Bahkan membaca ayat mufhimah, ayat yang memahamkan, itu adalah salah satu dari rukun khutbah. Baik itu
al-khutbatul ula, khutbah yang pertama, maupun al-khutbatul tsaniyah, dalam khutbah yang kedua, itu harus khatib membaca ayat mufhim. Salah satu dari dua khutbah itu harus membaca ayat mufhimah, ayat yang memahamkan. Memahamkan artinya dari segi i'rab itu sudah lengkap. Kalau mubtada sudah ada khabarnya, sudah memberikan pemahaman. Dalam salah satu dua khutbah itu harus membaca ayat mufhimah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, ini juga hadis ini menunjukkan hal itu karena dalam khutbahnya beliau membaca surah. Nah, jangan seseorang itu berkhutbah itu sama sekali tidak membaca ayat Al-Qur'an. Apalagi sampai membicarakan hal-hal yang tidak penting atau tidak berkaitan dengan masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa sekarang sering mimbar khutbah itu dimanfaatkan oleh sebagian orang, kadang untuk kampanye, kadang untuk promosi, Begitu khutbah dimulai langsung bicara politik misalnya. Ada yang kayak begitu, panjang lebar sampai setengah jam bicara politik saja. Itu pembicaraan yang tidak berkaitan, yang berkaitan dengan khutbah, itu dengan misalnya tidak berkaitan dengan ilmu agama, tidak berkaitan dengan kemaslahatan agama, maka itu bisa dianggap memutus nanti muwalah dalam di antara dua khutbah ataupun antara khutbah dan sholat. Itu bisa memutusnya, memutus muwalah. Padahal muwalah ini disyaratkan dalam pelaksanaan Jumat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam khutbah itu hendaknya lebih banyak memberikan nasihat-nasihat kepada hadirin yang hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat itu. Intinya kalau khutbah ya jangan neko-neko lah, jangan aneh-aneh. Intinya apa? Misalnya kita menyampaikan pelajaran tentang agama, tentang akidah, tentang ilmu-ilmu agama, memberikan nasihat-nasihat takwa, nasihat agar mereka semangat dalam beramal saleh, agar mereka meninggalkan perkara yang haram. Itu seputar itu isi daripada khutbah. Tidak kemudian kemana-mana, apalagi hal-hal yang kemudian provokatif yang bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Nah, karena fenomena yang seperti ini khutbah disalahgunakan itu sangat banyak, terutama di kota-kota. Banyak para khatib yang punya misi duniawi, kemudian dia memanfaatkan mimbar khutbah untuk melaksanakan apa yang diinginkannya, keinginan duniawiyah yang tidak membawa maslahah bagi jamaah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama, man utawi sapane wong iku takallama ngomong sapa wong yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat, wal imamu halih utawi imam iku yakhutubu khutbah sapa imam, fahuwa mongko utawi man iku kamatsalil khimari kaya padane khimar keledai, yahmilu kang gawa sapa khimar asfaran ing pira-pira kitab kan gedhi-gedhi kandel-kandel, waladzilan utawi wong yaqulu kang ngucap sapa alladzi lahu maring man ansid menengo sapa sira, laisat ora ana lahu la iku lahu ketuwe alladzi jumu'atun utawi ganjarane Jumu'ah. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih. Wa huwa yufassiru, wa huwa lan utai hadis iku yufassiru nafsiraken apa hadis Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Idza qulta li sahibika ansit
yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu faqad laghawut. Idza qulta tatkala ning ngucap sapa sira li sahibih kamaring kanca sira ansit menengo sapa sira yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu khutbah sapa imam faqad laghauta mongko teman-teman kepotan ganjarane Jumat. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini permasalahan tentang bicara di saat khutbah sedang berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, imam khutbah, kamu ngomong sendiri, baik kamu berada di dalam masjid ataupun kamu berada di luar masjid. Ini penting disampaikan karena terkadang yang di luar masjid ini merasa bebas untuk bicara. Nah, kan masjid itu sebagian masjid itu tidak muat untuk jamaah sholat Jumat. Nah, sehingga kemudian banyak yang meluber di luar. Kadang di jalan-jalan mereka melaksanakan sholat Jumat di jalan-jalan karena nggak muatnya masjid itu. Nah, di sini terkadang nggak memperhatikan yang di luar, merasa nggak berada di dalam masjid, kemudian mereka ngobrol-ngobrol sampai nunggu qomat. Imam khutbah mereka ngobrol sendiri sambil rokokan. Saya pernah melihat sendiri orang yang seperti itu. Khatib sedang berkhutbah, yang di luar sambil rokok-rokokan ngobrol-ngobrol. Sudah iqamah baru mereka datang ke dalam masjid. Nah, di sini ada bahaya. Dikatakan Rasulullah, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia seperti khimar, seperti keledai. Ini Rasulullah menyerupakan orang yang kayak begitu, ngobrol-ngobrol, ngomong, bukan hanya ngobrol, ngomong saja, bahkan ngomong, diamlah. Ngomong begitu, ada orang ngomong, orang lain, dia malah ngomong, diamlah. Orang yang ngomong diamlah ini dikatakan nggak ada pahalanya, nggak ada pahala Jumatnya, dia tidak akan mendapatkan pahala. Diam, seseorang harus diam. Diperumpamakan seperti keledai yang membawa kitab yang besar, artinya nggak ada manfaatnya. Keledai, tahu keledai? Keledai semacam kuda. Nah, dia lebih kecil dari kuda. Biasanya untuk angkut-angkut barang. Untuk angkut-angkut barang. Kalau di sini kan nggak ada keledai. Sekarang, apalagi zaman sekarang orang angkut barang pakai mobil. Nah, kalau dulu angkut-angkut barang itu pakai unta, pakai keledai. Nah, keledai itu kalau misalnya dibawakan kitab yang banyak, kitab satu lemari ditaruh punggungnya bawah. Keledai itu dapat manfaat apa enggak dari kitab itu? Enggak, wong cuman bawa aja. Dia cuman bawa. Dia enggak membaca dan tidak paham dengan isinya. Dia tidak paham dengan isinya sehingga enggak ada manfaatnya untuk dia. Itu maksudnya. Jadi seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Dia tidak mendapatkan manfaat dari kitab yang dibawanya karena dia tidak memahami isinya. Ini sama dengan orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran yang juga disebutkan dengan, yang juga diserupakan dengan keledai. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibawakan Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, mereka diturunkan kepada mereka Taurat, kitab Taurat. Thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memahami isi kitab Taurat itu. Maka diperumpamakan oleh Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka itu seperti khimar yang membawa kitab yang tebal. Mereka bawa kitab Taurat tetapi enggak dibaca dan tidak difahami. Perumpamaannya seperti khimar
yang membawa kitab-kitab yang banyak, besar-besar, tebal-tebal. Khimar itu tidak bisa mengambil manfaat dari kitab yang dibawanya itu karena memang nggak paham. Nah, maka dikatakan bi'sal qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin dalam ayat tersebut. Nah, di sini juga orang yang ngomong di waktu imam sedang berkhutbah di hari Jumat, maka dia seperti khimar yang membawa kitab yang besar. Artinya dia akan kehilangan pahala dari Jumatnya. Nah, bukan berarti sholat Jumatnya nggak sah, ya. Bukan berarti sholat Jumatnya tidak sah. Karena ada sebagian orang yang memahami sholat Jumatnya nggak sah. Yang benar dia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Jumatnya nggak akan sempurna kalau orang seperti itu. Walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah. Orang yang mengatakan ansit, diamlah kamu. Dia sedang duduk, sedang sedang mendengarkan khutbah, teman di sampingnya ngomong. Kemudian dia bilang, ansit, diamlah. Nah, ngomong diamlah. Yang ngomong diamlah itu juga kena. Ya, bukan hanya yang ngomong itu, yang ngomong jelas kena. Yang ngomong diamlah itu juga kena. Karena bagaimana laisat lahu jumu'ah. Dia tidak mendapatkan pahala dari Jumatnya. Bukan berarti Jumatnya nggak sah, tetapi dia nggak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Nah, ini menafsirkan hadis yang lain. Yang ini sering dibaca oleh kalau kita biasa menyebutnya Bilal dalam sholat Jum'ah. Nah, istilahnya sebenarnya muraqi dalam sholat Jumu'ah. Yang muazzinnya itu kan biasanya membaca ini, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghawut, membaca ini. Atau yang riwayat yang lain. Nah, idza qulta li sahibika ansit, jika kamu mengatakan kepada teman kamu ansit pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka kamu akan kehilangan pahala Jumat. Maksudnya kamu, kalau teman kamu ngomong, kamu jangan bilang ansit, jangan ngomong kamu. Nah, jangan ngomong. Artinya ngomong ini ya pantangan ketika imam sedang berkhutbah, itu pantangan, tidak seharusnya kita ngomong. Nah, kecuali dalam hal pengecualian, misalnya imamnya mengucapkan kata-kata yang salah. Mengucapkan kata-kata yang salah, apalagi menyimpang, apalagi sesat misalnya, maka kita bisa bicara dalam rangka untuk membantahnya. Misalnya imam khutbah menyampaikan hal yang menyimpang, maka kita diperbolehkan dalam rangka ingkarul mungkar untuk kemudian meluruskannya dengan kita bicara. Itu pengecualian. Atau ketika misalnya khatib itu menyebut nama Nabi dan bersolawat, maka kita boleh untuk membaca solawat sallallahu alaihi wasallam. Misalnya khatibnya mengatakan Nabi Muhammad, maka kita untuk yang mendengar boleh membaca solawat sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut tetapi dia tidak bersolawat. Ini pengecualian. Diperbolehkan dalam ketika khatib berkhutbah membaca solawat karena nama Nabi disebut, itu boleh. Tapi kalau zikir itu jangan. Zikir misalnya imam sedang khutbah, dia membaca subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, banter lagi, suaranya keras lagi, itu jangan dilakukan. Sholawat di sini dikecualikan, yaitu ketika imam atau khatib itu menyebut nama Nabi Muhammad, baru kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa, itu pengecualian. Pengecualian lagi adalah ketika
Misalnya ada seseorang yang ini untuk untuk khatibnya juga, bahkan dia boleh berbicara. Yaitu ketika misalnya ada seseorang datang, orang kafir datang mengatakan, saya ingin masuk Islam. Nah, dia mengatakan saya ingin masuk Islam. Di sini khatib bahkan dia diperbolehkan untuk bicara, menuntun orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini akan ada pembahasannya tersendiri nanti tentang apa yang dilakukan khatib. Kita sekarang bicara dari sisi pendengar, dari sisi kita yang mendengarkan khutbah, bahwa kita nggak boleh berbicara. Dikecualikan di beberapa tempat yang tadi sudah kita sebutkan. Seperti ketika membaca sholawat karena mendengar nama Nabi. Kemudian yang kedua ketika dalam rangka untuk membantah atau meluruskan penyimpangan yang disampaikan oleh khatib dalam khutbahnya, maka itu diperbolehkan. Kalau imam sedang berdoa, kita membaca amin atau tidak? Tidak membaca amin. Jadi ini meskipun ini sudah kaprah ya, sudah kaprah di masyarakat ketika khatib berdoa, karena di antara rukun khutbah itu adalah berdoa lil muslimin wal muslimat. Itu sebaiknya kita diam. Jadi imam tidak kemudian kita amin, amin, amin. Tidak kita mengucapkan amin dengan suara keras. Ini bukan pengecualian, karena amin itu bukan pengecualian. Kalau sholawat, Nabi mengucapkan, menyebut nama Nabi, kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk doa kita tidak membaca amin. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala dakhala rajulun was manjing sapa rajulun wong lanang yaumal jumuati ing dalem dina Jumat. Wa nabiyyu lan utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhutubu khutbah sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Shallaita ana tawu salat sapa sira, salat tahiyatul masjid?" Qala la. Qala ngucap sapa rajul la, ora. Maksudnya urung salat. La qala qum. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Qum jumenenga ngadeka sapa sira, fasolli nuli salat sapa sira rakaataini ing 2 rakaat." Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini tadi yang sempat kita singgung tentang yang dilakukan oleh khatib. Perhatikan di sini ada orang, Nabi khutbah. Kemudian ada orang masuk ke dalam masjid di saat sedang khutbah. Orang itu langsung duduk. Nah, di tengah khutbah Nabi bicara kepada orang itu, mengatakan, "Shallaita, apa kamu sudah sholat? Apa kamu sudah sholat tahiyatul masjid?" Orang itu menjawab, "Belum." Berdiri lagi, sholatlah. Sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Karena kalau kita masuk ke dalam masjid, maka disyariatkan kita untuk melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita masuknya terlambat, nanti kita bisa sholat dengan nama tahiyatul masjid, atau kita bisa sholat sunnah qabliyah Jumat. Yang penting sebelum duduk kita melaksanakan sholat dulu, apakah tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat. Kalau misalnya masih kita datang lebih awal, ya kita tahiyatul masjid, kemudian nanti kita akan melaksanakan qabliyah Jumat juga 2 rakaat. Tapi kalau misalnya kita datang sudah khutbah, maka kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau kita sholat qabliyah Jumat. Itu sudah mencukupi untuk memenuhi tahiyatul masjid ini.
Intinya jangan kita duduk di dalam masjid, ketika masuk ke dalam masjid jangan kita duduk sebelum kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Hukumnya sunnah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Tetapi Nabi sampai menyuruh orang tersebut melakukannya. Dan tahiyatul masjid ini gugur kesunahannya apabila seseorang itu sudah duduk. Itu pada dasarnya. Kalau seseorang sudah duduk, udah nggak bisa sholat tahiyatul masjid lagi karena dia sudah duduk. Tapi dalam hadis ini orang ini sudah duduk, tapi Nabi nyuruh berdiri. Itu bagaimana? Para ulama menjelaskan ini berlaku untuk orang yang jahil. Berlaku untuk orang yang jahil, yaitu berlaku untuk orang yang nggak tahu tentang hukumnya. Orang yang nggak tahu tentang hukumnya bahwa dia kalau masuk ke dalam masjid dia hendaknya sholat tahiyatul masjid dulu. Orang ini nggak tahu tentang masalah itu sehingga Nabi meskipun dia sudah duduk, Nabi tetap menyuruhnya berdiri lagi dan melaksanakan tahiyatul masjid. Tetapi bagi orang yang sudah tahu, dia sudah tahu bahwa kalau mau masuk masjid hendaknya dia melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi dia kemudian duduk. Maka bagi orang yang alim, orang seperti ini sudah tidak lagi disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Keburu dia sudah duduk duluan. Semestinya sebelum duduk dia harus melaksanakan tahiyatul masjid. Semestinya seperti itu. Tetapi dia tidak melakukannya, maka sudah momentum untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu udah nggak ada lagi ketika dia sudah duduk duluan. Ini bagi yang alim. Bagi yang jahil seperti yang terjadi pada masa Nabi, dia belum tahu bahwa kalau masuk masjid disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid dulu, maka meskipun dia duduk, Nabi tetap menyuruhnya berdiri lagi dan melaksanakan tahiyatul masjid. Itu. Kemudian khatib di sini boleh berbicara. Khatib di sini berbicara. Nabi yang sedang berkhutbah bertanya, "Sholaita?" La. "Qum fasalli raka'ataini." Nabi di sini berbicara, maka ini menunjukkan bahwa berbicara bagi khatib, itu boleh dengan catatan ucapannya itu sedikit, tidak banyak. Dengan catatan ucapannya itu sedikit. Dia memutus khutbahnya. Di sini kan kalau dia ngomong yang lain berarti kan dia memutus khutbah. Itu diperbolehkan dengan catatan ucapan yang dikeluarkannya itu hanya sedikit saja. Seperti ini tadi yang dikatakan Nabi itu sedikit. Sholaita? La. Qum fasalli raka'atain. Udah gitu saja. Tidak kemudian ngobrol ke sana kemari. Sedang khutbah tiba-tiba ada temannya datang, ngobrol dulu, nanti aja khutbahnya lanjutkan, ngobrol dulu. Nggak bisa. Jadi selama ucapannya itu sedikit maka itu diperbolehkan. Kemudian tentang yang tadi kita telah sampaikan juga ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Kalau ada di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah, ada orang mengatakan saya mau masuk Islam. Maka di sini khatib wajib untuk memutus khutbahnya. Bukan hanya boleh untuk memutus khutbah, tetapi dia wajib memutus khutbahnya, kemudian dia menuntun orang itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Dia di tengah khutbah langsung mengatakan, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena menunda orang lain masuk ke dalam agama Islam itu
haram hukumnya, bahkan nanti bisa menjadikan orang itu jatuh kepada kekufuran. Karena di situ ada unsur ridho terhadap kekufuran meskipun hanya sebentar. Kalau misalnya khatibnya mengatakan, tunggu nanti sampai saya selesai khutbah. Jangan sekarang. 5 menit lagi ya khutbah akan saya percepat ini. Misalnya dia ngomong begitu, maka di sini dia sudah ridho orang tersebut dalam kekufuran selama 5 menit. Maka dia akan jatuh kepada kekufuran. Apalagi seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Banyak orang-orang yang kayaknya orangnya pinter kayaknya, tetapi ternyata tidak memahami tentang permasalahan ini. Ada sebagian orang, ada orang datang mau masuk Islam, dia bilang, apa kamu sudah yakin? Betulan kamu mau masuk Islam. Ini ada buku ini, pelajari dulu. Ini tentang Islam, kamu pelajari dulu. Jika kamu nanti sudah yakin 100%, baru kamu datang lagi ke sini, saya ajari masuk Islam. Sebagian mengatakan, kamu pikir-pikir dululah. Nah, ini masalah bukan main-main ini, masalah agama ini. Pindah agama, jangan main-main. Nanti kamu menyesal setelah ini. Pikir dulu, 1 minggu saya kasih waktu. Kalau baru kamu mau, nanti saya tuntun masuk Islam. Ada orang yang bilang begitu. Ada yang lebih parah lagi. Ada orang datang mau masuk Islam, dia bilang, betul kamu mau masuk Islam. Islam itu berat loh. Dalam Islam diwajibkan sholat, kamu setiap malam harus sholat 5 waktu, kamu nggak boleh minum khamr, kamu nggak boleh berzina. Berat loh masuk Islam itu. Mau kamu? Kalau nggak mau, nggak usah lah. Nah, ini lebih parah, ini kayak iblis ya, kayak setan mengendon-ngendoni atau membuat orang itu lemah semangatnya untuk masuk Islam. Orang sudah bilang saya mau masuk Islam, malah ditakut-takuti masuk Islam. Orang yang menakut-nakuti orang lain masuk Islam bukan orang Islam yang kayak begitu. Iblis itu yang menakut-nakuti orang mau masuk Islam. Jadi semestinya apa? Ketika seseorang itu mengatakan saya mau masuk Islam, maka langsung tuntun, ditalqin, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk ke dalam agama Islam. Jika dia nggak paham makna 2 kalimat syahadat, diterangkan sedikit saja tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuntun langsung masuk ke dalam agama Islam. Masalah formalitas perpindahan agama diurus suratnya di kantor KUA misalnya, nanti KTP-nya di kantor pencatatan sipil, belakangan. Masalah urusan nanti disaksikan biar orang-orang tahu, atau syukuran, genduren misalnya, itu nanti belakangan. Masalah nanti dia mau sholat atau enggak sholat, dia mau itu urusan nanti. Artinya kalau begitu seseorang berniat mau masuk Islam, enggak usah dicurigai, langsung saja tuntun masuk ke dalam agama Islam. Karena itu akan berisiko kepada kita. Ada sebagian orang yang mencurigai, memang kecurigaannya juga masuk akal, tetapi hendaknya itu tidak dilakukan. Misalnya ada orang laki-laki, dia non muslim, kemudian dia mau menikahi seorang muslimah, kemudian dia datang, saya mau masuk Islam, karena saya mau menikah dengan seorang perempuan muslimah. Kemudian dia curiga, ini masuk Islam mau nikah saja nih. Gara-gara mau menikah dia mau masuk Islam. Dicurigai, kemudian dia tidak mau, benar kamu betul-betul ini, atau cuman gara-gara mau menikah. Kita nggak usah pedulikan itu, entah dia mau karena mau nikah atau nggak mau nikah. Yang penting dia mau masuk Islam. Itu yang kita tahu. Nah, zahirnya kita lihat dia mau masuk Islam. Apa yang ada dalam hati dia kita nggak tahu. Apakah dia nanti masuk Islam habis itu keluar lagi setelah menikah?
Kita nggak tahu apa niat yang ada di dalam hatinya, tetapi zahirnya dia ingin masuk Islam, maka kita tuntun masuk ke dalam agama Islam. Hal yang seperti ini sampai bahkan ketika khatib sedang berkhutbah, dia harus memutus khutbahnya dan mengajari orang masuk Islam, diantaranya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab-kitabnya, bahwa orang yang kemudian dia tetap melanjutkan khutbahnya dan membiarkan orang di dalam kekufuran, itu menjadikan nanti khatibnya bahkan jatuh kepada kekufuran kalau dia tidak memutus dan mengajari orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Meskipun kejadian yang seperti ini kalau di daerah kita mungkin akan sangat jarang sekali. Di tengah-tengah khutbah ada orang kafir masuk masjid menyatakan mau masuk Islam, kejadian yang jarang. Tetapi di luar khutbah itu akan banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah yang yang plural, artinya masyarakatnya dari berbagai macam agama. Sangat dimungkinkan seseorang akan datang kepada kita untuk menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Islam adalah yang termulia, Islam adalah yang terpenting dalam kehidupan ini, karena yang menentukan keselamatan seseorang nanti di akhirat adalah Islam, mati dalam keadaan muslim atau tidak. Karena itu jangan ditunda seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, dan yang sudah Islam hendaknya menjaga Islamnya, jangan sampai meyakini, mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.